sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Ibadah kita ini dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berada di bait suci. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom dan selamat beribadah di dalam ibadah online untuk jemaat sekalian yang masih di rumah, yang belum bisa ikut bersama dalam ibadah di gedung gereja. Mari kita tetap jalankan prosedur protokol kesehatan secara ketat sesuai himbauan pemerintah, baik untuk yang sudah bisa hadir dalam ibadah online, di offline di gereja maupun yang di rumah. Kiranya kita terus semangat di dalam ibadah kepada Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan. Kita mau katakan dengan pujian, terpujilah nama Allah. Surga, segala puji syukur kami naikkan padamu. Kalau pada kesempatan saat ini kembali kami boleh datang di tempat ini untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jamah setiap kami ya Bapa, urapi setiap kami hingga kami boleh sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga rindu akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu saat ini, dan juga perjamuan kudus pada saat ini disiapkan untuk kami ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan mengurapi setiap kami. Kami bersyukur karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan semua itu bukan satu kebetulan Tuhan, tetapi karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri ya Tuhan yang ada di tempat ini untuk mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka jam kebaktian kami pada saat ini. Haleluya. Amin. Hormat diberi.
ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk mengaku atas segala dosa kita. Mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian Batu Zaman yang Teguh. Yang mendukakan hati Tuhan, menyakiti hati sesama kami. Kami belum menjadi saksi Tuhan yang baik di dalam rumah tangga kami, di dalam kehidupan pekerjaan kami. Kami belum bisa menjadi saksi-Mu dalam gereja. Tuhan, ampuni kami, sucikan kami, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga hidup kami terus dilayakkan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Berkati kami semua jemaat-jemaat. Terima kasih untuk pengampunan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat-jemaat kasih Tuhan, kita bersyukur untuk pengampunan daripada Tuhan. Dan itu dengarkanlah berita anugerah. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Mazmur 116 ayat 17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan atas berita anugerah dan juga petunjuk hidup baru bagi kita semua boleh menguatkan. Mari kita akan kembali memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan pujian Hanya Dekat Allah Saja. Kita bernyanyi dengan bersukacita karena amal kita luar biasa. Aku tenang dari
Mari kita akan masuk di dalam bacaan bertanggapan yang terambil dari Yakobus 1 ayat 5 sampai dengan 8. Kita akan membacakan secara silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang kelima dan Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-6, dan berikutnya kita bacakan silih berganti. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Demikian bacaan bertanggapan kita pada saat ini. Mari kita akan memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan pujian bahwa Tuhan juga. Kita bernyanyi dan bersuka cita sambil bertepuk tangan memuji Tuhan kita yang luar biasa. bahwa Tuhan juga guru paduku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Sekali lagi kita katakan bahwa Tuhan juga. Bahwa Tuhan juga, haleluya, guru paduku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tangguh selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan membacakan pengakuan iman rasuli kita. Kita bacakan bersama-sama. 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Boksu Putut dengan tema membangun di atas dasar yang kokoh. Terlebih dahulu kita akan membacakan ayat mas kita yang terambil dari Matius 7 ayat 24. Kita akan membacakan sebanyak 2 kali. Saya akan membacakan sekali, Bapak Ibu Saudara silahkan membacakan sekali. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Demikian ayat mas kita. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, ku tahu Bapa peliharaku. Mari kita siapkan hari kita untuk menyembah Tuhan dan dalam menerima perjamuan kudus kita saat ini. Bapa Surgawi, bersyukur karena Engkau baik. Bersyukur Tuhan karena Engkau tahu apa yang ada dalam hidup kami. Percaya Tuhan bahwa Engkau sungguh Allah yang memelihara hidup kami. Karena itu Tuhan, biarlah hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Teduhkan hati kami, siapkan kami semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan kami, firman yang menguatkan kami, firman mengubah kami, firman yang menopang kami untuk hidup lebih seturut dengan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami, sehingga baik yang mendengar maupun yang menyampaikan, semua kami sama-sama diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman Tuhan. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena pada hari ini kita kembali dalam ibadah bersama. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Agustus ini. Dan biarlah kita boleh bersukacita bersama-sama dalam ibadah, khususnya hari ini kita akan menerima berkat sakramen perjamuan kudus. Firman Tuhan hari ini berbicara mengenai bagaimana kita sebagai umat Tuhan, jemaat Tuhan, boleh dibangun di atas dasar yang kokoh. Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai 29 akan saya bacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan melaksanakan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup hari lepas harinya. Ada sebuah cerita dari Walt Disney yang memiliki judul demikian, saudara, yaitu Who's Afraid of the Big Bad Wolf? Atau siapa yang takut dengan serigala yang jahat? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam judul seperti ini, cerita ini menjelaskan demikian, saudara. Ada 3 ekor babi, kakak adik, ya, yang mereka sama-sama takut karena suka mendapatkan ancaman serangan dari serigala jahat. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, lalu mereka membangun rumah. Kakaknya yang paling besar, babi ini memilih untuk membangun di atas sebuah batu. Jadi mereka bangun rumahnya itu pakai batu bata, yang pakai semen dan sebagainya. Tapi ada yang kedua dan yang ketiga membangunnya lain, saudara. Yang pertama membangun dari jerami, yang kedua membangun dari kayu. Jelas saudara-saudara, karena mereka membangun dari jerami pasti lebih cepat selesainya. Membangun dari kayu juga lebih cepat selesainya. Sehingga mereka berdua kemudian datang kepada kakak yang pertama yang masih membangun dari batu bata tersebut. Mereka menyanyikannya, mereka ketawa, mereka meledek berkata, lihatlah kakak kita tidak punya waktu untuk bermain karena kakak kita ini terus sibuk dengan bangunannya. Lalu mereka kemudian bernyanyi-nyanyi dan mereka bermain-main, sedangkan kakaknya baru selesai membangun rumah itu. Dan tiba-tiba, saudara, serigala jahat itu datang mengintipnya, lalu kemudian mencoba menyerang mereka. Lalu adiknya yang paling kecil yang memiliki rumah jerami takut. Lalu kemudian dia lari kepada kakaknya yang punya rumah kayu. Rumah jerami dihancurkan oleh serigala, rumah kayu dihancurkan oleh serigala. Kemudian mereka berdua lari, saudara, menyelamatkan dirinya masuk ke dalam rumah batu yang dibuat oleh kakaknya, dan mereka aman di sana. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah yang terjadi cerita daripada Walt Disney ini. Menarik ya. Nah, Bapak Ibu, cerita seperti ini sebenarnya juga kalau kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini menceritakan hal yang sama. Saudara-saudara, Matius pasal 7 ini adalah sebuah kesimpulan rangkuman daripada pengajaran Tuhan Yesus kepada para murid-murid, kepada orang-orang percaya, kepada warga kerajaan Allah itu sendiri, yaitu pengajaran mengenai khotbah di bukit. Saudara, dalam pasal 5 sampai pasal 7 Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid, kepada orang-orang percaya, kepada saudara dan saya, bagaimana etika, bagaimana sikap hidup orang-orang dalam kerajaan Allah. Dia harus mendengar apa yang Tuhan menyatakan. Dia harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan. Dan dia harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bagaimanakah orang itu seharusnya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Saudara-saudara, memiliki dasar yang kokoh untuk bisa bertahan di tengah segala situasi hidup apapun juga. Itulah yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Sebagai umat Tuhan, kita bisa terus menghadapi tantangan kehidupan ke depan.
sebagai gereja Tuhan, kita bisa terus berdiri kokoh di dalam Tuhan. Kalau apa saudara? Kalau kita memiliki dasar yang kokoh. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam bagian ini kita bisa melihat ada dua tipe manusia yang membangun rumah. Yang satu membangun di atas batu, yang satu membangun di atas pasir. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi sama-sama kedua orang ini membangun. Sama-sama ada bangunan yang diselesaikan oleh mereka. Tetapi saudara, yang salahnya di mana? Yang salahnya adalah satu orang membangun di atas dasar yang biasa, satu orang membangun di atas dasar yang kokoh. Jemaat-jemaat yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membangun iman kita, ketika gereja kita mau membangun pelayanan yang benar-benar kuat di dalam Tuhan, kita membangunnya di atas dasar apa? Saudara, banyak orang mungkin membangun dasar imannya kepada kebenaran sendiri-sendiri, membangun imannya kepada perkataan orang lain, membangun imannya kepada pengalaman diri, membangun imannya kepada relasi-relasi. Gereja Tuhan juga begitu saudara. Seringkali kita membangun di atas kekuatan kita, tetapi kita tidak akan pernah bisa membangun dengan begitu kuat kalau tidak memiliki dasar yang kokoh. Bapak Ibu, firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi di sini Tuhan mau mengajarkan kepada kita, apapun kehidupan kita, bagaimana kita membawa gereja ini berdiri dan tegak, tidak bisa tidak saudara, kita harus membangunnya di atas dasar yang benar, yaitu kebenaran Yesus Kristus itu sendiri. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin banyak kali bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Kita bisa melihat jasa orang lain, kita bisa melihat pengalaman diri kita, tidak salah saudara. Tetapi ketika kita membangun di atas kebenaran Tuhan Yesus, di atas Yesus sendiri yang kokoh berdiri itu saudara, maka kita percaya bangunan itu akan berdiri kokoh karena punya dasar yang kuat. Saudara, 30 tahun gereja ini berdiri, kita tidak hanya berhenti untuk saat ini. Gereja ini tidak hanya berhenti untuk 5 tahun ke depan, tapi gereja ini terus menjadi berkat bagi banyak orang lain, membawa jiwa datang kepada Tuhan untuk masa depan kita, untuk keluarga kita, untuk generasi kita ke depan. Dan itu semua bisa berdiri kokoh kalau kita mendasarkannya kepada dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Jadikan Tuhan sebagai dasar hidup kita, jadikan Tuhan sebagai kekuatan kita. Saudara-saudara, membangun di atas dasar yang kokoh, itulah yang kita perlukan saat ini. Karena segala sesuatu bisa berubah, segala sesuatu bisa goncang, tapi kebenaran Tuhan, kuasa Allah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Saudara-saudara, Ibrani pasal 13, Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Dia sanggup menolong saudara dan saya. Dia sanggup menopang kehidupan kita semua. Dia sanggup menopang gereja Tuhan berdiri tegak bagi kemuliaan namanya. Tetapi saudara-saudara, hal yang kedua yang harus kita ingat di sini adalah ketika kita sudah membangun di atas dasar yang kokoh, bagaimana kita membangun di atasnya? Bapak Ibu, dalam 1 Korintus pasal 3 tadi menjelaskan kepada kita, yang paling penting itu dasar. Tapi kemudian setelah dasarnya kuat, ada orang yang membangun dari jerami, ada orang yang membangun dari batu, ada orang yang membangun dari emas, ada orang yang membangun dari kayu, dan seterusnya. Seperti juga cerita kita tadi Walt Disney. Saudara-saudara, tergantung kita membangunnya dari apa. Kita harus membangun di atas kebenaran yang Tuhan nyatakan. Kalau kita sudah punya dasar yang kokoh, yaitu Yesus sendiri, maka jangan sia-siakan bangunan di atasnya. Jangan membuat sembarangan bangun di atasnya. Tapi mari kita membangun dengan kekuatan daripada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam bagian ini, ada 2 tipe manusia yang Tuhan menyatakan. Yang pertama adalah apa saudara? Orang yang bijaksana. Dan yang kedua adalah orang yang bodoh. Saudara-saudara, persamaannya apa dari kedua orang ini? Persamaannya adalah mereka sama-sama mendengar perkataan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membangun bangunan iman kita yang kokoh di dalam Tuhan,
Ketika kita membangun pekerjaan Tuhan dalam gereja ini, harus dimulai dari hal yang pertama ini. Bagaimana kita menjadi orang yang mendengar perkataan Tuhan. Bahwa kita harus mendengar semua perkataan firman Tuhan dengan benar. Banyak orang mungkin mendengar perkataan yang menyenangkan dirinya sendiri. Banyak orang mungkin mendengar perkataan yang tidak benar, cerita-cerita yang tidak benar. Dan hari ini kita belajar firman Allah, bahwa Tuhan ajak kita untuk membangun perkataan yang benar di dalam Tuhan. Saudara-saudara, itu penting sekali. Memang ketika kita tahu hidup di dalam Tuhan, itu dimulai bagaimana kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan, bukankah di dalam Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan demikian kepada kita semua? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi Bapak Ibu, kita semua umat Tuhan, perhatikan ini. Bagaimana iman kita bertumbuh, bagaimana gereja Tuhan bisa berdiri kokoh di dalam Tuhan, harus terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu jangan bosan untuk terus mendengar firman Tuhan dalam khotbah setiap minggu. Jangan bosan untuk kita terus membaca firman Tuhan di dalam setiap apa yang kita baca di WA kita, dalam baca di media sosial kita. Karena apa saudara? Firman Tuhan itulah yang akan menumbuhkan kita semua. Karena itu firman Allah ini berkata apa? Orang itu sama-sama mendengar firman Tuhan. Zaman sekarang banyak orang mungkin mendengarkan firman Tuhan sembarangan saja. Banyak orang mungkin saat ini saudara-saudara mendengar hal-hal bahkan tidak benar. Coba lihat, bukankah sekarang ini melalui media sosial banyak orang akhirnya lalu lintasnya cepat sekali ya. Berita apapun didengar, belum tentu kebenaran. Berita apapun disebarkan belum tentu kebenaran. Karena itu saudara perhatikan ini. Yang paling penting saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan. Belajarlah firman Tuhan. Jemaat belajar firman Tuhan. Jemaat-jemaat, orang bijaksana mendengar perkataan firman Tuhan. Tapi orang bodoh pun juga mendengar perkataan firman Tuhan. Nah ini yang dikatakan saudara-saudara. Apa perbedaannya saudara? Lihat saudara perbedaannya. Orang bijaksana itu mendengar perkataannya dan melakukannya. Tetapi orang bodoh di dalam ayat yang selanjutnya di bawahnya dikatakan apa? Dia mendengar tapi tidak melakukannya. Ayat yang ke-26. Banyak kita mungkin sudah mendengar firman Allah. Iya betul, setiap waktu kita bisa dengar firman Tuhan. Kita bisa mengerti firman Tuhan. Tapi saudara-saudara, kita tidak akan cukup bisa bertumbuh kalau hanya sekedar mendengar, tapi tidak melakukannya. Saudara-saudara, kita dipanggil bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kita dipanggil untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Bukankah firman Allah berkata di dalam Lukas pasal yang ke-11? Ini bagian yang selalu saya sampaikan setelah selesai membaca firman Tuhan. Lukas 11 ayat yang ke-28 berkata bagaimana saudara? Di situ dikatakan demikian. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya, melakukannya, melaksanakannya, mewujudkannya, menerapkannya, kebenaran firman Tuhan itu. Jadi bukan hanya sekedar mendengar, tetapi juga memelihara dan melakukannya. Bapak Ibu, berapa banyak kita mendengar firman Tuhan? Berapa banyak kita tahu firman Tuhan? Tetapi saudara-saudara, yang terpenting adalah bagaimana kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga memelihara dan melakukan firman Tuhan ini. Ayo jemaat-jemaat, lakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu. Ketika engkau mengalami kegelisahan, ketika engkau mengalami ketakutan, ketika engkau mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidupmu, katakan firman ini dalam hidupmu, menjadi sesuatu yang hidup, menjadi sesuatu yang bermakna. Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan, Yakobus pasal 2 ayat 17 mengatakan kepada kita demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya ialah mati. Bapak Ibu, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan.
Gereja ini butuh umat Tuhan yang setiap orang berlomba untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Apakah kita sudah mendoakan tetangga kita? Apakah kita sudah mendoakan rekan-rekan gereja kita? Apakah kita sudah memperhatikan ketika mereka sedang mengalami kesulitan? Apakah kita memperhatikan ketika mereka mengalami kegelisahan hidup? Saudara-saudara, kita saling mengasihi, kita harus saling menopang. Dan itulah wujud daripada bagaimana menjadi pelaku firman Tuhan. Inilah saudara, gereja ini, jemaat ini, kita semua butuh bukan sekadar orang yang mendengar firman, tapi menjadi pelaku. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, hal yang terakhir yang ketiga kita temukan di sini apa saudara-saudara? Bahwa ternyata bangunan yang kokoh itu bisa dinyatakan kokoh karena dia sudah menghadapi ujian. Dia lulus di atas tantangan yang ada. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bersama-sama, dua orang ini membangun rumah yang sama. Dan saudara-saudara, yang satu membangun rumah di atas batu, yang satu membangun rumah di atas pasir. Ketika semua keadaan aman dan nyaman, semuanya tidak ada masalah. Tapi saudara-saudara, ketika banjir itu datang, maka ketahuan sekali saudara, apa yang terjadi? Maka kita temukan bahwa bangunan yang dibangun di atas batu berdiri kokoh. Tapi bangunan yang berdiri di atas pasir, maka rubuhlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Jemaat-jemaat kasih dalam Tuhan, jadi di sini kita belajar apa? Bahwa bangunan yang sudah kita bangun itu bukan berarti tidak akan ada tantangan kesulitan. Bangunan itu harus diuji dengan segala masalah yang ada. Dan kita bersama-sama mengerti bahwa ketika kita sudah punya dasar yang kokoh, maka ujian apapun itu bisa kita hadapi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah puas dengan apa yang sudah kita raih. Tapi kita harus terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bahkan di tengah kesulitan yang akan terjadi dalam hidup kita, kita semua siap bersama-sama bergandengan tangan untuk menyelesaikannya. Amin. Jadi di sini kita bisa melihat saudara-saudara, bangunan itu sudah kokoh berdiri, kita sudah membangun di atasnya, dan semua itu akan diuji oleh karena waktu, oleh karena tantangan dan kesulitan hidup. Jemaat, kita bersyukur kita sudah punya gereja seperti ini. Kita bersyukur 30 tahun kita boleh berjalan bersama-sama gereja ini. Tetapi saudara, gereja ini tidak hanya berhenti saat ini, tapi juga gereja ini terus maju ke depan untuk generasi kita, untuk generasi anak-anak kita. Bahkan kita terus percaya kuasa Allah memampukan gereja ini, umat Tuhan berdiri kokoh sampai generasi anak cucu kita. Saudara, gereja ini saat ini bernama Gereja Kristen Tritunggal Cabang Bandar Jaya. Dan kita bersyukur saudara-saudara, karena kepercayaan, saya katakan karena kepercayaan dari sinode, dari majelis, maka Gereja Kristen Tritunggal Cabang Bandar Jaya akan siap untuk didewasakan pada bulan Oktober nanti menjadi Gereja Kristen Tritunggal Jemaat Bandar Jaya. 2 bulan lagi jemaat-jemaat. Artinya ini sebuah kepercayaan yang harus kita siap-siap bersama lakukan. Kita bersyukur karena kita sudah boleh membangun gereja ini atas dasar Yesus Kristus. Kita bersyukur karena umat Tuhan sudah bergandengan tangan bersama-sama membangun pelayanan tempat ini. Tapi hari ini saudara, ujian akan muncul ke depannya nanti. Apakah kita siap untuk terus bersama-sama melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh, menjadi orang-orang dewasa, tidak lagi menjadi anak-anak yang mudah terombang-ambing oleh angin pengajaran. Ada masalah yang mungkin muncul saudara-saudara. Apakah kita sanggup sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah, di tengah tantangan yang tidak mudah ini, apakah kita sanggup untuk membiayai secara operasional, administrasi, keuangan gereja kita, untuk kebutuhan gereja ini, kebutuhan pelayanan, bahkan untuk pelayanan para hamba-hamba Tuhan? Saudara, siapa yang bisa menjawab itu? Saudara dan saya. Karena itu mari kita punya tanggung jawab saudara-saudara. Biarlah di tengah tantangan zaman, di tengah mungkin orang berpikir apa kita bisa atau tidak, buktikan saudara, kita punya Tuhan. Ayo, apa tanggung jawab saudara sebagai jemaat? Apa yang bisa kita kerjakan untuk pelayanan Tuhan tempat ini? Jangan lagi menjadi perkataan, jangan lagi ada pikiran, oh ini hanyalah bagian dia, oh ini hanya bagian sana, bukan bagian saya.
saudara, kita tidak ada bagian. Kita semua adalah satu keluarga. Dari kita, bersama kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu mari kita membangun iman kita. Mari kita membangun gereja Tuhan ini di atas dasar yang kokoh. Tuhan yang menolong saudara, Tuhan yang menolong kita semua, Tuhan yang menolong gereja kita untuk berdiri kokoh di atas dasar kebenaran Tuhan. Bila Tuhan menolong saudara dan saya, mari bersama-sama miliki dasar iman yang kokoh, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan siap di tengah tantangan apapun, karena Tuhan yang memampukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong kami mendengarkan firman-Mu, memberkati setiap kami jemaat-jemaat-Mu untuk terus hidup di dalam kebenaran iman kami di hadapan Tuhan. Karena Tuhan urapi, berkati jemaat-Mu. Ajar kami semua bukan menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Sehingga di tengah tantangan apapun yang akan dihadapi, kami semua sama-sama bergandengan tangan untuk terus menopang pekerjaan Tuhan ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, berkati jemaat-Mu di tengah situasi yang tidak mudah, di tengah apapun yang dihadapi, Tuhan yang menolong mereka. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dan sebentar kami juga akan menerima berkat perjamuan kudus. Tuhan siapkan hati kami semua, Tuhan kuduskan kami, sehingga kami sungguh menerima berkat melalui roti dan anggur perjamuan Tuhan. Tuhan memberkati jemaat-Mu, Tuhan memberkati semua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan segera melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari persiapkanlah roti dan anggur yang saudara sudah dapatkan. Biarlah ketika kita ada di meja perjamuan Tuhan, kita diingatkan bersama akan kasih dan pengorbanan Tuhan. Karena perjamuan kudus ini melambangkan dua hal penting, saudara. Yang pertama, ketika kita ambil roti dan cawan perjamuan, itu artinya kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Karena itu kita mengucap syukur untuk hidup baru kita. Tapi sekaligus yang kedua, kita juga harus mengenal, ketika kita ambil roti perjamuan, kita akan menjadi saksi Tuhan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena itu mari kita dengan sungguh hati menyiapkan diri kita menerima perjamuan kudus. Karena firman Allah berkata, barang siapa mengambil roti dan cawan perjamuan Tuhan dengan cara yang tidak benar, maka ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Siapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita dan kita siapkan dengan mendengarkan pujian ini. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi penebusan dosamu. Ambillah, makanlah, perbuatan ini menjadi peringatan
akan datang. Kemudian sesudah itu ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darah. Ambillah, minumlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan datang. Perjamuan kudus disiapkan bagi setiap kita semua yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang telah menerima baptisan dewasa, dan yang telah memeriksa dirinya di hadapan Allah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima baptisan dewasa, Bapak Ibu boleh ambil kesempatan lain. Terimalah dengan iman dan ucapan syukur. Mari jemaat-jemaat kasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima akan perjamuan kudus ini. Pertama, kita akan angkat roti kita ini. Biarlah kita mengucap syukur atas berkat dan anugerah Tuhan yang telah Tuhan menyatakan kepada kita. Ingatlah bersama bahwa roti ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan yang telah dipecah-pecahkan bagi penebusan dosamu dan dosaku. Ambillah, makanlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan datang. Mari Bapak Ibu kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan kita. Bapak Ibu di rumah boleh membuka cawan di tangan saudara. Biarlah kita angkat bersama dengan pengakuan iman, dengan ucapan syukur bahwa cawan di tangan kita adalah lambang daripada darah Tuhan yang telah dicurahkan bagi penebusan dosamu dan dosaku. Terimalah, minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama. Saudara-saudara, kita sudah menerima perjamuan Tuhan. Inilah rumah Tuhan. Walaupun Anda di tempat saudara masing-masing, mari kita datang di hadapan Allah. Kita sujud di hadapan Allah. Kita mengucap syukur dan kita nyatakan tekad kita. Mari kita berdoa, menyerahkan diri kita, ucapan syukur kita dengan menyanyikan pujian ini. Inilah doa tekad umat-Mu, doa tekad kami semua. Tuhan memperbarui hidup kami, dan biar oleh perjamuan kudus yang kami boleh terima, memperbarui hidup kami untuk semakin setia, semakin taat, semakin menyenangkan Tuhan, dan memberi buah yang terbaik buat Tuhan. Urapi jemaat-Mu, berkati semua kami, berkati gereja-Mu Tuhan, terus pimpin kami berdiri di dasar yang kokoh, dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kami semua makin berkenan dan berbuah bagi Tuhan. Kami serahkan pengurus, hamba Tuhan, seluruh jemaat untuk semakin teguh dipakai, bekerja sama, bergandengan tangan, membangun pelayanan di tempat ini. Inilah doa kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Bila kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Tuhan memberkati. Silakan tugas untuk menutup kembali. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Boksu, biarkanlah boleh menjadi kekuatan bagi kita. Dan sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Terlebih dahulu kita akan memperhatikan warta gereja untuk minggu ini. Kita akan memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara. Minggu ini kita memberi persembahan 2 amplop, 1 untuk kas umum dan 1 untuk amplop untuk kas pemeliharaan gereja di minggu pertama. Silakan memasukkan persembahan yang telah saudara persiapkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan, atau langsung dapat mentransfer ke rekening gereja kita untuk kepentingan pelayanan gereja kita. Mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian Gunung Batu Perlindungan. Ya Bapak, segala puji syukur kami naikkan padamu Tuhan untuk ibadah kami pada saat ini ya Bapak. Terima kasih kalau kami boleh merasakan kasih-Mu yang selalu baru dalam hidup kami hari lepas hari. Dan pada kesempatan saat ini juga kami boleh memberikan persembahan Tuhan dari begitu banyak berkat yang berlimpah yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan, agar boleh layak dipakai untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan yang akan memberkati setiap usaha pekerjaan kami. Tuhan yang memberkati setiap rumah tangga kami masing-masing. Dan kami mau menyerahkan Tuhan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan tutup ibadah kita dengan pujian doksologi. Doa berkat akan disampaikan oleh Boksu Putu.
ya Tuhan. Hati kami terangkat mengucap syukur karena berkat kasih dan anugerah yang telah Tuhan nyatakan dalam ibadah kami. Bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar. Bersyukur untuk perjamuan kudus yang mulai kami terima. Kami percaya kasih setiamu dicurahkan. Setiap kami jemaatmu boleh memiliki dasar yang teguh, membangun di atas dasar yang kokoh untuk terus pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan di gerejamu, di tempat ini, di Bandar Jaya ini. Urapi semua kami, berkati semua kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih, dan kami akan pulang. Tuhan iring kami, sertai kami dalam perjalanan di dalam kehidupan sepanjang hari-hari bersama Tuhan. Terima kasih, kami terima berkat. Jemaat-jemaat, arahkan hidupmu kepada Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapan Allah yang mati, dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat kasih dan anugerah dari Allah Bapa kita, dalam cinta kasih dan keselamatan Tuhan Yesus Kristus, dalam anugerah perlindungan dan kekuatan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati, menyertaimu, memimpin setiap perjalanan imanmu dalam Tuhan, mulai hari ini, esok bahkan sampai selamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Jemaat-jemaat kasih yang Tuhan, sungguh kita bersyukur karena minggu ini kita boleh menerima berkat Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus. Biarlah Tuhan memberkati kita untuk terus menjadi saksi Tuhan yang hidup dan terus andalkan Tuhan dalam setiap perjalanan iman kita. Tuhan memberkatimu. Selamat hari Minggu. Shalom. Amin.